Hah? Sekarang gacuan makin sunyi. Hah? Halo Sobat DB News. Nah, hari ini kita bakal bawain video viral lagi Kak di media sosial. Apa itu, nah, Kak? Tapi kali ini sebenarnya aku pengen tanya dulu nih ke teman-teman Sobat DB News. Oke. Kalian sebenarnya sadar nggak sih kalau makan di restoran ataupun di kafe zaman sekarang ini tuh suasananya jadi lebih sunyi dan lebih sepi. Oke. Bukan karena sunyi. pengunjungnya ya Kak, tapi karena suasana di sekitarnya. Kira-kira kenapa itu, Kok Kak? bisa jadi sunyi? Nah, cuman ada suara kicauan burung ataupun suara-suara yang sebenarnya nggak kayak biasanya nih, Kak. Oke. Nah, ini bukan soal estetika ataupun hal yang baru, teman-teman. Tapi ini adalah kepanikan massal bagi para pengusaha kuliner karena takut kena razia ataupun didenda ratusan juta, bahkan hingga dipenjara. Nah, banyak banget nih sekarang restoran dan juga kafe, dari yang kecil sampai raksasa, sekelas mie gacoan aja nih, mendadak berhenti total muterin musik-musik yang populer di Indonesia ataupun di mancanegara. Sebenarnya ada apa gitu kan di baliknya? Kita akan bongkar fakta-faktanya di DB News Reaction pada pagi hari ini. Oke. Nah, ini ada beberapa contoh kasus yang mungkin dari beberapa judul ya. Yang pertama ini kasusnya tentang geger soal hak cipta. Restoran di Jabodetabek kini ganti putar musik populer dengan suasana alam tentunya. Wow. Nah, untuk yang kedua nih ada judul Kementerian Hukum, putar musik di ruang komersil wajib bayar royalti tentunya nih. Nah, untuk yang ketiga nih ya, ada royalti putar musik di ruang komersial juga berlaku untuk lagu internasional. Nah, untuk yang keempat lagi nih ada kontroversial paling judulnya ya. Pemilik kafe restoran hati-hati, bos mie gacuan Bali tersangka kasus hak cipta gara-gara putar lagu tanpa izin hak cipta. Wah, berarti ini ada beberapa kasus teman-teman yang memang sudah terjadi ya Kak ya, Betul. bahwa terkait undang-undang ataupun peraturan baru terkait hak cipta lagu ini udah mulai diterapkan di beberapa restoran ataupun kafe di Indonesia. Kayak Oke, gitu nih ya. Kak. Nah, kafe dan resto ganti musik dengan suara alam. Wah, ini adalah berita ataupun hal yang akan kita sampaikan Kak intinya pada Betul. video kali ini. Nah, geger soal hak cipta, restoran di Jabodetabek kini ganti putar musik populer dengan suara-suara alam. Mungkin suara alamnya kayak apa ya, kayak kicauan Nah, burung gitu ya. oke. Mungkin apa gunung meletus pakai juga? Enggak kali Nah, ya. Kalau suara alam ya. Kayaknya banyak sih ya suara alam yang diputar karena alam sendiri mungkin beraneka macam di Indonesia. Gitu ya. Jadi mungkin suasananya lebih ganti ke Betul, gitu Kak. natural vibes gitu ya Kak ya. Nah, kita mari coba putar video aslinya. Bagaimana sih suasana alam yang diputar? Oke, Nah. video yang pertama teman-teman. Ini masnya ya, yang ada di cafe lagi putar lagu NCS No Copyright Zone tentunya. Mau ini loh Mas, aku mau dengerin. Gak bisa Mas. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat ada mas-mas kasir gitu ya, lagu doang aja, yang Mas. nunjukin bahwa memang. Ke 115 jualan kue balok. Nah, dari video tadi kita bisa lihat ya Kak bahwa sebenarnya di kafe-kafe sekarang ada mas-mas Oke, tadi tuh Kak. kayak ngeparodiin gitu kalau memang di kafe tuh nggak boleh sekarang buat play lagu-lagu ataupun suara-suara yang mengandung copyright teman-teman. Salah satunya tadi masnya juga kayak udah ngelarang buat pengunjung untuk ganti-ganti lagunya di TV yang tersedia tadi ya Kak Betul ya. banget Kak. Wow, ini jadi beneran terjadi ya, bukan cuma satu atau dua tempat teman-teman. Nah, gantiin playlist top 50 Spotify dengan suara hutan Kalimantan. Jujur ini sebuah langkah yang drastis banget. Pertanyaannya, kenapa dan kenapa harus sampai segitunya? Nah, ini dia biang keladinya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Banyaknya yang nggak sadar muter lagu di tempat usaha itu dihitung bahwa terjadinya penggunaan komersial. Dan untuk itu wajib bayar royalti lewat yang namanya LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Nah, kalau nekat, sanksinya bukan main-main nih, Mbak. Wah, apa tuh? Denda dan ganti rugi bahkan bisa dipidana. Wah, gila, serius banget berarti ya. Betul, sekarang makin ketat ya undang-undang. Bener banget. Selama ini banyak yang anggap remeh teman-teman, sampai akhirnya razia benar dilakukan. Dan puncaknya,
Gerai mie gacoan di Depok sepi tanpa musik, imbas kasus royalti mengemuka. Wah, kita coba lihat video yang berikut ini terkait bagaimana suasana di gerai mie gacoan di daerah Depok ya, teman-teman. Dari video yang pertama ini orangnya kayak membuktikan bahwa di aplikasi yang namanya Shazam, ketika dia memutar itu dia mendeteksi bahwa lagunya itu namanya lagunya Alone. Dan lagu Alone itu kata yang mas-mas yang di video ini, dia bilang kalau Alone itu no copyright song tentunya. Oke, jadi bisa diputar begitu ya, Kak, Betul, ya, bisa intinya. diputar. Nah, dan dia langsung cek sekalian lagi ya. Oke, jadi emang bener-bener Betul, harus ya memastikan harus banget memastikan. apapun yang diputar, entah lagu ataupun suara-suara lainnya itu harus nggak kena copyright ya, teman-teman. Nah, ini juga perlu ada pengecekan melalui aplikasi tadi ya, Kak? Ya, Gitu. yang aplikasinya bernama Shazam, teman-teman. Oke, itu tadi salah satu videonya. Ini adalah video yang kedua. Nah, di video yang kedua ini Kak, semenjak viral hak cipta lagu di Indonesia, mie gacoan sekarang cuma ada suara kipas angin dan suara obrolan orang-orang yang ada di gacoan itu. Jadi suaranya cuman apa ya, keramaian aja ya, Kak? Keriuhan. Nah, ya keriuhan orang-orang yang ada di sekitar, lagi makan. ngobrol, ataupun kasir lagi manggil nama ya kan, Betul, kalau sampai di jam gacoan. 12 malam pun suaranya cuma orang-orang sekitar yang Iya. lagi nongkrong, Udah nggak Kak. ada vibes kayak musik, chill di cafe itu udah nggak ada nih. Yang di biasanya gacoan. kita dengar pertama kali gacoan buka, musik-musik mulai Musiknya, diputar. bener banget. Sekarang musiknya sudah nggak diputar, tapi nongkrongnya yang mulai banyak, Iya, teman-teman. suaranya udah kedengeran. Sunyi makanya itu. Oke, ini video yang ketiga. Nah, ini juga Nah. video yang hampir sama, teman-teman, ya, menunjukkan bahwa Betul. gacoan nggak puter musik gitu kan. Kok bisa, padahal yang paling dicari orang-orang kan vibes-nya, Betul, Kak. suasananya gitu ya. Yap, Tapi gacoan tanpa musik sepi banget kelihatan. sepi sih. Kayak, Sunyi. Apalagi ini suasananya yang kita putar di video kali ini malam hari ya, teman-teman. iya, dan apalagi ini nggak banyak pengunjung ya, jadi suara pengunjung udah nggak ada, suara keramaian kasir juga nggak ada, nggak ada suara musik juga, jadi kayak triple kill, sunyinya tuh kelihatan Sunyi dan kerasa sekali. banget gitu. Betul, Kak. Nah, ini dia teman-teman, dari ketiga video tadi kita bisa lihat nih, mie gacoan brand sebesar ini adalah. Brand. Nah, dari ketiga video tadi kita bisa lihat nih teman-teman bahwa mie gacoan aja, brand yang sebesar ini udah berdiri dengan banyak banget cabang di seluruh Indonesia aja juga kena nih, Kak, dampaknya. Oke, Kak. Direkturnya pun sampai jadi tersangka, teman-teman. Dan ini adalah jadi wake up call buat semua pengusaha biar perlu memperhatikan undang-undang ataupun kebijakan yang baru. Kalau raksasa aja ini bisa kena, apalagi yang lain ataupun usaha-usaha yang lain yang mungkin masih merintis kayak gitu Iya, ya, Kak, kayak ya. usaha UMKM tentunya ya. Bener banget. Usaha mikro Nah, kecil. Nah, makanya mereka langsung ambil langkah paling aman, yaitu dengan cara matiin total semua lagu ataupun suara musik yang kena copyright. Speakernya pun cuman buat, ayo silakan nomor antrian 105, Mbak, silakan Masik. masuk ke kasir gitu. Oke, Kak, Langsung silakan. ambil pesanannya gitu. Silakan, Itu doang Kak. suaranya. Betul. Nah, Nah, ini kan miris banget ya, teman-teman. Aku pun penikmat mie gacoan juga kayak, aduh, kok nggak ada lagunya ya. Jadi pengennya tuh cepat-cepat keluar dari restoran aja, nggak betah di dalamnya gitu deh. yang betah sekarang mungkin makanannya ya. Oh, makanannya tetap enak ya. Makanannya tetap gitu. enak. Jadi kita sekaligus pertama kali rasain makanan gacoan dan kita itu mau nongkrong, tapi nggak ada suasana musik. Jadi kita tuh langsung keburu pulang gitu loh, Kak. Iya, buru-buru, Makanya nggak kenapa betah. sunyi sekarang gacoan. Benar banget. Jadi, apa sih analisis kita hari ini? Ini bukan sekedar cerita restoran takut polisi. Ini adalah cerminan dari sebuah ekosistem bisnis yang belum sepenuhnya melek soal hak kekayaan intelektual atau yang disebut juga HKI. Di satu sisi, langkah LMKN tadi itu tegas dan memang perlu. Karena hak cipta musisi harus memang yang benar-benar dihargai. Itu hasil keringat mereka, teman-teman. Nah, tapi ada di sisi lain juga, ini jadi PR besar soal sosialisasi kita. Nah, apakah tarifnya sudah selesai? Apakah rencananya sudah efektif? Jangan sampai penegakan hukum yang kaku malah membunuh jiwa dari sebuah bisnis. Wah, benar banget. Jangan sampai bisnis-bisnis ataupun UMKM di Indonesia malah jadi down dan udah Betul, nggak berkembang Kak. lagi cuma gara-gara kebijakan ini ya, Kak, ya. Ya, betul itu tadi.
pertanyaannya. Nah, karena mungkin dari itu banyak kayaknya kafe yang musik itu bukan cuman diputar sebagai latar belakangnya, tapi bagian dari identitas dan pengalaman-pengalaman pelanggannya. Nah, dan lihat lahirlah solusi-solusi kreatif. Mulai dari suara alam, legal, murah, bahkan gratis teman-teman. Tapi, apakah ini merupakan solusi jangka panjang, Kak? Bisa jadi ataupun enggak, kita nggak tahu ya. Nah, ada yang suka karena mungkin ketenangan, dan ada yang ngerasa kayak jadi di panti-panti pijat itu ya, Kak ya. Sunyi, hening terlalu gitu sepi. ya. Dan mungkin mereka saat nongkrong langsung menikmati kesunyian itu. Hening gitu Nongkrong soalnya. paling nikmat ini biasanya malam minggu sih, Kak. Iya, Ini dilema yang sangat menarik ya, Kak, tentunya. Oke, bener banget. Nah, ini dia teman-teman fenomena dari persimpangan hukum, bisnis dan juga kreativitas sedang dipertaruhkan teman-teman. Nah, Oke. kesimpulannya apa? Jadi fenomena ini adalah persimpangan antara hukum, bisnis, kreatif dan juga adaptasi. Gimana keempatnya harus bisa saling berkorelasi dan juga bekerja sama agar tidak merugikan satu sama lain. Ini adalah bukti bahwa aturan bisa memaksa inovasi meskipun lahir dari rasa takut. Nah, sekarang kita kan udah analisis semuanya ya, Kak ya. Kita juga mau Betul. denger nih reaksi ataupun komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ini. Karena jangan lupa drop ya, kalian mau setuju nggak usah pakai lagu biar tenang, atau kalian nggak setuju mending pakai musik biar suasana kafe dan juga restoran tuh ada. Silakan drop kolom komentar kalian di bawah ini ya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Dan jangan lupa nyalain loncengnya biar kalian tahu update setiap hari Senin sampai hari Sabtu dari DB News gitu ya, Kak ya. Betul, Kak. Nah, Kakak ada info baru lagi nggak nih? Ada, saya punya info baru yang mungkin bikin kalian penasaran nih. Nah, saya punya info baru nih ya teman-teman. Info paling penting buat kalian yang semua para tech savvy dan yang lagi cari kebutuhan teknologi IT ya tentunya. Kalau kalian suka nge-review video kali ini atau mungkin suka bermain gaming, butuh laptop juga buat kerja, PC ataupun gadget atau aksesoris laptop lainnya dengan harga yang sangat-sangat terbaik. Langsung aja kalian download aplikasinya, ada di DB Click Play Store. Nah, kalian juga bisa buka websitenya yang namanya www.dbclick.co.id tentunya. Nah, di sana Kak tentunya banyak sekali promo yang sangat menarik, diskon spesial, dan pastinya banyak produk original bergaransi. Saya pun dulu langganan IT-nya di DB Click loh, Kak. Wah, keren banget nih. Aku jadi penasaran juga nih teman-teman, ataupun bisa langsung aja klik linknya di description box di bawah ini ya teman-teman. Oke. Nggak perlu pusing lagi, semua kebutuhan teknologi kalian ada di DB Click. Buruan download sekarang ya. Oke, segitu saja dari gue. Terima kasih sudah menonton. Tetap kritis dan tetap cerdas. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.